Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek evaluasi yaitu instrumen tes, soal objektif dan esai yang saya buat. Baik, perkenalkan nama saya Nur Asikin dengan NIM 180384202001 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu pertama latar belakang, tujuan, tahap pengembangan, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan manfaat. Baik, kita langsung masuk saja ke poin latar belakang dan tujuan. Nah, evaluasi adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen sebagai alat evaluasi, kemudian hasil dari evaluasi tersebut dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Nah, jadi kita bisa melakukan evaluasi instrumen tes untuk memperoleh apakah soal yang kita buat itu sudah layak atau sudah sesuai atau tidak. Nah, tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah evaluasi pendidikan. Dan juga tujuan dari makalah ini yaitu 1. Untuk mengetahui hasil uji instrumen tes. Yang kedua, untuk mengetahui tahap dari instrumen tes. Yang ketiga, untuk mengetahui kelayakan instrumen tes yang dibuat. Nah, adapun tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini adalah tahap-tahap yang saya lakukan saat saya melakukan instrumen tes soal objektif dan esai. Yang pertama itu saya mencari materi yang berhubungan dengan instrumen tes. Jadi saya mencari materi yang berhubungan dengan instrumen tes, saya memahami dulu apa sih instrumen tes itu. Terus instrumen tes itu terbagi apa aja. Nah, misalkan instrumen tes itu ada yang esai, ada yang objektif dan lain-lain. Nah, setelah itu saya mencari materi pembelajaran yang sesuai, mulai dari kelas, semester, dan tingkat sekolah. Lalu saya menggunakan materi pada kelas 7 semester 1, yaitu materi perbandingan. Lalu, saya membuat kisi-kisi mulai dari KI, KD, materi, indikator, dan bentuk tesnya. Nah, seperti ini saya sudah buat kisi-kisinya. Nih, itu saya menggunakan materi perbandingan kelas 7 semester 1 ya. Nih, saya sudah membuat kisi-kisinya mulai dari KI, KD, materi, dan yang lain-lainnya. Ini seperti ini, saya sudah buat. Lalu setelah itu, saya membuat butir soal. Saya membuat butir soal objektif 20 dan esai 5 ya. Jadi butir soalnya 20 dan esainya 5 sehingga soalnya itu ada 25. Nah, untuk itu di sini saya sudah juga buat nih di sini. Nah, ini soal-soal yang sudah saya buat dari esai sampai ke objektif sudah saya buat di sini. Nah, setelah itu tahap selanjutnya yaitu saya membuat kunci jawaban dan penskorannya. Saya sudah juga meletakkannya pada bagian kisi-kisi di sini. Saya sudah buat. Nah, itu penskorannya, jawabannya dari mulai objektif, esai. Ini. Lalu setelah itu tahap selanjutnya yaitu saya merevisi soal yang sekiranya kurang efektif. Jadi setelah saya bikin soalnya, saya sudah bikin kunci jawabannya, penskorannya, saya cek lagi apakah soal ini efektif atau tidak. Kalau misalkan kurang efektif, berarti saya ubah. Terus, apakah soal ini sesuai dengan KI dan KD-nya? Jika tidak, saya ubah. Setelah itu, tahap selanjutnya saya menyebarkan soal. Nah, saya menyebarkan soal ini kepada teman-teman
teman-teman yang mengambil mata kuliah evaluasi juga. Lalu saya mendapatkan balasan yaitu sekitar 25 orang. Jadi saya mendapatkan 25 subjek untuk melakukan uji instrumen tes ini. Nah, setelah itu saya melakukan uji coba soal objektif terlebih dahulu. Jadi saya sudah mendapatkan hasil jawaban dari teman-teman. Saya melakukan uji coba dulu di soal objektif. Setelah soal objektif terselesaikan, maka saya melanjutkan untuk melakukan uji coba di soal esai. Nah, dan di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini untuk yang objektif terlebih dahulu, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Di sini saya langsung menampilkan nomor 1 sampai nomor 20, nomor mana saja yang valid dan nomor mana saja yang tidak valid. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji uji validitas dan reliabilitas dan uji tingkat kesukaran serta daya beda. Nah, ini dia. Untuk uji tes validitas ini saya sudah copy dari SPSS-nya. Nah, untuk uji validitas ini kita melihatnya itu di skor total. Di bagian sini kita melihatnya di bagian skor total. Yang dimana jika ada tanda bintang di sini, itu artinya valid. Entah itu bintangnya 1 ataupun 2, itu artinya valid. Tetapi jika misalkan tidak ada bintang, berarti itu tidak valid. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini, yang dimana soal nomor 1 valid, nomor 2 valid, dan seterusnya teman-teman juga bisa melihatnya. Nah, selanjutnya itu uji reliabilitas. Di uji reliabilitas ini, kita tidak menyantumkan atau tidak memasukkan semua soal 1-20 ini, karena di uji reliabilitas ini, jika ada soal yang tidak valid, tidak dimasukkan. Nah, kita bisa lihat yang tidak valid itu nomor 4, 12, dan 20. Sehingga nomor-nomor tersebut tidak dimasukkan saat kita melakukan uji reliabilitas. Lalu kita dapatkanlah hasilnya yaitu 0,738. Ini juga sudah sangat tinggi untuk uji reliabilitas. Setelah itu, kita masuk ke uji tingkat kesukaran objektif. Nah, di sini saya sudah menyantumkan kopian dari SPSS uji yang saya dapatkan. Nah, di bagian uji tingkat kesukaran ini kita melihatnya di bagian min. Nah, tingkat kesukaran ini memiliki kriteria penilaian yang dimana jika TK lebih kecil sama dengan 0,30 itu sukar, sehingga soalnya itu tingkat kesukarannya itu tinggi. Terus jika TK-nya itu lebih besar sama dengan 0,30, lebih kecil sama dengan 0,70, itu artinya sedang. Terus jika TK-nya itu lebih besar sama dengan 0,70, itu artinya mudah. Dan kita lihat nih di bagian ini, itu 0,68, itu termasuk bagian sedang, sampai 20. Teman-teman bisa melihatnya dan bisa mencobanya, sehingga dapatkanlah tingkat kesukaran dari setiap soal nomor 1 sampai nomor 20. Setelah itu kita melakukan uji daya beda objektif. Nah, untuk uji daya beda objektif ini sama seperti tingkat kesukaran, yang dimana ia memiliki kriteria penilaian. Nah, untuk uji daya beda ini itu sama seperti validitas, yang dimana kita melihatnya itu di bagian skor total. Nah, ini kan uji validitas, sama saja ujinya saat kita melakukan daya beda. Jadi uji validitas sama uji daya beda itu cara pengujiannya sama, tetapi uji daya beda ini memiliki tingkat kriteria, sedangkan validitas tidak. Lalu kita melihat di bagian skor total juga, dan kita nggak melihat bintang atau tidaknya, kita cuma melihat apakah skor total ini kriterianya termasuk bagian mana, kriteria di bagian daya beda soalnya. Nah, untuk kriteria penilaian untuk daya beda soal itu kita bisa lihat di sini,
Kalau DP-nya lebih besar sama dengan 0,70 itu bagus sekali atau BS. Kalau DP-nya lebih besar sama dengan 0,40 dan lebih kecil 0,70 itu bagus. Kalau DP-nya itu lebih besar sama dengan 0,20 dan lebih kecil dari 0,40 itu cukup. Jika DP-nya itu lebih besar dari 0,20 itu artinya jelek. Sehingga kita dapatkanlah uji daya bedanya. Nomor 1 itu BS, bagus sekali. Sampai 20 teman-teman bisa lihat. Teman-teman juga bisa menguji dan melihatnya di bagian skor total. Setelah melakukan melakukan uji coba di soal objektif, kita masuk ke uji coba yang soal esai. Nah, untuk validitasnya masih sama, yaitu kita juga melihatnya di bagian skor total. Maaf. Nah, untuk bagian ininya kita bisa lihat di sini di bagian skor totalnya. Caranya juga sama saat kita melakukan uji validitas di objektif. Dan kita dapatkanlah hasilnya, yaitu nomor 1 valid, nomor 2 valid, nomor 3 valid, nomor 4 tidak valid, dan nomor 5 valid. Lalu kita masuk ke uji reliabilitas. Di uji reliabilitas ini sudah saya jelaskan tadi bahwa soal yang tidak valid tidak kita masukkan saat kita menguji uji reliabilitas, sehingga kita dapatkan untuk uji reliabilitas esai yaitu 0,767. Setelah itu kita masuk ke tingkat kesukaran dan daya sukar. Tingkat kesukaran dan daya beda. Di sini untuk tingkat kesukaran masih sama, kita melihat di bagian min, dan ingat ada kriteria penilaiannya, ada tadi saya letakkan di bagian atas. Jika teman-teman lupa bisa diulang lagi videonya. Setelah itu kita dapatkanlah soal nomor 1 dan nomor 2 tingkat kesukarannya sebagai berikut di sini. Terus untuk uji daya coba, uji daya beda soal ini, kita lihat kriteria penilaiannya, juga lihat di bagian skor total ya. Caranya juga sama kayak validitas, cuman kita bagian skor total juga dan ada kriteria penilaiannya. Sehingga kita dapatkanlah uji daya beda soalnya. Nomor 1 BS itu bagus sekali, nomor 2 bagus, nomor 3 bagus, nomor 4 cukup, dan nomor 5 bagus sekali. Baik, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu kesimpulan dan manfaat. Nah, dari analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa instrumen tes yang saya buat terdapat beberapa soal yang tidak valid, sehingga harus ada perbaikan. Jadi jika ada soal yang tidak valid, kita perbaiki. Terus juga memiliki tingkat kesukaran yang memiliki rata-rata sedang. Jika dilihat tadi, untuk tingkat kesukaran soal saya itu rata-rata kebanyakannya sedang. Terus untuk daya bedanya itu juga memiliki cukup, dan ada juga yang jelek, sehingga soalnya tidak bisa digunakan. Sehingga jika ada daya beda yang jelek itu, kita tidak bisa menggunakan soal tersebut. Kita harus menggantinya. Dan manfaat yang saya dapat itu dapat mengetahui tahapan analisis instrumen yang tepat, dan dapat mengetahui soal yang dapat digunakan dan soal yang perlu diperbaiki. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.